بحب الله وحب رسول الله فإن محبته عين حب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda iman dan takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah selalu menumbuh kembangkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kepada Rasulullah ainu hubbillah adalah hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Iya, karena besar dan kecilnya cinta seorang hamba kepada Rasulullah itu menjadi tolak ukur sempurna dan tidak sempurnanya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa mali wa waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman salah satu kalian kecuali aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada jiwa dan raganya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan bahkan daripada seluruh manusia yang ada di dunia. Kalau cinta kita kepada Rasulullah melebihi mereka, maka berarti kita sudah mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang lain kenapa kita harus cinta kepada Nabi, ya karena sebab Rasulullah lah dunia, akhirat dan planet-planet ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berkata dalam hadis qudsinya, innama khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifakum manzilataka 'indi. Kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku ciptakan dunia dan seisinya itu untuk aku proklamirkan kepada mereka, untuk aku perlihatkan kepada mereka ketinggian pangkatmu wahai kekasihku Muhammad. Walaulaka ma khalaqtud dunya, andai kata bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, niscaya dunia dan seisinya tidak akan aku ciptakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma tarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan kepada Allah, maka qala Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as'aluka bihaqqi Muhammadin illa an taghfirani. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengampuniku, wahai Allah. Kemudian Allah bertanya, ya Adam, lima arafta Muhammadan wal akhluqhu, wahai Adam, kenapa engkau sudah mengenal kekasihku Muhammad sementara aku belum menciptakan kekasihku itu, wahai Adam? Maka apa kata Nabi Adam?
Ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadik, ketika Kau menciptakanku dengan kekuasaanmu, wa nafathta fiyya min ruhik, dan Kau tiupkan ke dalam jiwaku dari ruhmu, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala tawqil arsy, maka aku memandang, melihat di setiap tiang-tiang arsy maktuban, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'araftu, maka semenjak itu aku tahu, aku sadar, annaka lam tudif lismika, bahwasanya engkau tidak akan pernah menggandengkan dengan nama muliamu illa habbal khalqi ilaika, kecuali nama makhluk yang paling kau cintai, wahai Allah. Kemudian apa kata Allah? Na'am, iya wahai Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, sesungguhnya kekasihku Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, andai kata bukan karena kekasihku Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakanmu, wahai Adam. Artinya Nabi Adam sudah tercipta, Rasulullah belum diciptakan oleh Allah, tapi nama kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diciptakan oleh Allah. Maka wajar Rasulullah bersabda, kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Aku telah menjadi cahaya, kata Rasulullah, di sisi Allah sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam berjarak 2000 tahun. Maka kita bersyukur kepada Allah, di bulan ini kita semua merasa senang, merasa gembira, karena dahulu kala di bulan Rabiul Awal dilahirkannya Nabi tercinta, Nabi termulia, yang karena Nabi ini semua kita diciptakan oleh Allah yang Maha Mulia, ialah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saking cintanya Allah, saking cintanya para malaikatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, selalu, kata ulama, fi'il mudhari adalah faedah istimrar, selalu dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah selalu bersolawat, setelah malaikat selalu bersolawat, maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, dengarkan dengan imanmu, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat salamlah engkau kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengajarkan kita tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Allah saja, Tuhan penciptanya, cinta kepada Rasulullah. Para malaikat saja, makhluk yang mulia di hadapan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah. Maka kita sangat lebih wajib untuk lebih mencintai kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda cinta kepada Allah Ta'ala, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, man ahabballah aktsara dzikra, barang siapa dia mengaku cinta kepada Allah, niscaya dia akan banyak menyebut nama Allah, Allah, Allah dan Allah. Wa thamratuhu, dan buahnya cinta kepada Allah, ayat qurahu bi rahmatil ghufrani, Allah Ta'ala akan mengingatnya dia pula dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah. Wa yukrim wa yudkhilul jannah ma'abihi wa awlihi, dan kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga bersama para nabinya, para malaikatnya. Kemudian wa yukrimahu bi yang dijamali, dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memandang
keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian tanda cinta kepada Nabi, selain melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah yang dibawa oleh Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun tak mampu kita sempurna melakukan sunnahnya, di antaranya kata Sayyidatina Aisyah, antara salat alaih, mengaku cinta kepada Nabi, perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering getarkan dalam hati kita nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Basahkan diri kita dengan kalimat Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bahkan dalam salawat adalah menjaga institusi keimanan kita kepada Allah, karena lengkap sudah. Dalam salawat ada lafaz Allah dan dalam salawat ada lafaz Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allah disebut, lafaz Muhammad disebut. Maka kata Sayyidatina Aisyah, barang siapa mengaku cinta kepada Rasulullah aksara salat alaih, maka dia akan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamratuhu, dan buah membaca salawat ini ialah sunailu suhbatihi, nailu syafaati, kalahin ke Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa suhbatuhu fil jannah, dan insyaallah akan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini menjadi ajang untuk mempersatukan umat, menguji keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah tak senang bila kita berpecah belah, tak senang. Beda pendapat boleh, monggo, karena Allah telah menciptakan kita berbeda-beda. Beda bahasa, beda kulit, beda etnis, beda bangsa, tetapi ada titik-titik yang dapat mempersatukan kita. Allah Ta'ala senang terhadap persatuan, maka kita senang terhadap persatuan, berarti bukti kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, setiap salawat yang kita baca, manfaatnya akan kembali kepada kita dalam agama, dunia dan akhirat kita. Di antaranya orang yang ahli baca salawat, kata Nabi, man aktsara salata alayya fi hayati, barang siapa yang banyak baca salawat kepadaku, kata Nabi, waktu hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh makhluknya ayastaghfiru lahu, untuk memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah, memintakan keberkahan kepada Allah untuk orang yang dibaca salawat kepada Nabi ba'da mautihi, setelah orang itu nanti mati sendirian di alam kuburnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga kita, anak keturunan kita, masyarakat kita senantiasa selalu dan selalu diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa memupuk rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Hidup dalam keadaan cinta, mati dalam keadaan cinta, dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama para pencinta-pencinta Allah dan pencinta-pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahimur rahim. Wa qul rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.